فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة ضلالة وكل ضلالة في النار. السند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال. Telah sama kita buka majlis kita dengan sama kita bersalawat, membaca ummul kitab dan juga doa majlis kita hadiahkan pahalanya untuk para almarhum dan almarhumah orang-orang tua kita, jamaah masjid kita. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya, Allah maafkan kesalahannya, Allah terima iman Islamnya, Allah jadikan kuburnya taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus orang tua kita yang masih hidup agar dipanjangkan umur, sehatkan badan, dimurahkan rezeki. Yang sakit biar diangkat penyakitnya, dikembalikan sehat walafiatnya, dan kita yang sehat dipelihara sehat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syahdan, bermula yang namanya manusia di dalam berkawan, di dalam berteman, di dalam bersahabat itu terbagi atas 3 bahagian. Berapa? Berapa? Ada 3 bagian. Dalam kita bersahabat, dalam kita berteman, dalam kita berkawan, maka kawan kita itu terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, diumpamakan sahabat kita itu seperti makanan. Kita butuh makan enggak? Butuh minum enggak? Butuh. Maka sahabat diumpamakan seperti makanan. Yang kita butuh dengan makanan itu, kita butuh dengan minuman itu, berarti kita butuh dengan teman kita itu. Namun makanan yang bagaimana yang mesti kita makan? Minuman bagaimana yang mesti kita minum? Artinya kita butuh dengan teman, sahabat, kawan. Tapi teman yang bagaimana yang mesti kita temani? Sahabat yang bagaimana yang mesti kita sahabati? Kawan yang bagaimana yang harus menjadikan kawan buat diri kita? Maka jika makanan itu haram, tinggalkan. Walaupun kita butuh makan. Andaikan minuman itu haram, tinggalkan. Meskipun kita butuh minum. Jangan main makan, jangan main minum. Sahabat juga begitu. Kalau sahabat yang membuat kita jadi enggak benar, tinggalin. Sahabat yang membuat kita jauh dari Allah, jauhkan. Sahabat yang akan menghancurkan dan membinasakan kita, tinggalkan. Dan meninggalkan sahabat kayak begitu tidak dikategorikan memutuskan silatur, tidak. Tapi kalau makanannya halal, makan jangan. Minumannya halal, makan jangan.
Begitu juga dengan teman, begitu juga dengan sahabat, begitu juga dengan kawan. Kalau kawan kita mengajak kepada kebenaran, jadikan dia kawan. Kalau sahabat membuat diri kita semakin dekat dengan Allah, jadikan dia sahabat. Kalau teman yang membuat kita selalu gemar berbuat baik, jadikan teman itu teman kita. Itulah yang disabdakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang kualitas agamanya tergantung agama siapa? Agama temannya. Ini teman kita agamanya baik, agamanya bagus, temenin, jangan dijauhin. Wah, ini teman kita agamanya parah, kalau kita berteman sama dia ikut rusak nih kita punya agama, jauhin. Dan itu tidak memutuskan silaturahim, tidak, ya, tidak memutuskan silaturahim. Apalagi kalau teman ngomong gini nih, alah lu baru sembahyang begitu aja belagu, baru ngaji begitu aja sok tahu. Udah, itu teman yang begitu udah nggak benar. Mengajak kita supaya nggak sholat, ngajak kita supaya kagak ngaji, ngajak kita supaya kita nggak jadi orang baik. Temenin jangan, jangan saudara. Itulah makna teman, sahabat atau kawan itu seperti makanan. Kita butuh dengan makanan, kita butuh dengan minum. Cuman makanan yang bagaimana yang mesti kita makan. Kalau makanan yang kita makan mengandung penyakit, jauhkan. Minuman yang mengandung penyakit, jauhkan. Teman juga begitu, yang mengandung unsur-unsur kejahatan, unsur-unsur yang menjauhkan diri kita dengan Allah, maka teman seperti itu pun jangan dijadikan teman. Insya bisa nggak kira-kira? Bisa nggak kira-kira? Mesti bisa. Dibilang sombong, biarin. Sombong dalam rangka menegakkan agama Allah. Ngumpul nih, datang azan, kita sholat, temen ngomong, terus sembahyang aja belagu, sembahyang aja udah, sembahyang aja udah. Omongan dia kan nggak benar, jangan dengerin, bayang udah. Waktu ngaji udah, dia mau ngomong apapun jangan dihiraukan. Kalau omongannya membuat kita nggak jadi sholat, nggak jadi ngaji, nggak jadi ibadat, nggak jadi berbuat baik, jauhkan. Insya, ya, itu tidak memutuskan silaturahim, tidak, ya, tidak memutuskan silaturahim. Makanya doanya Allah ajarkan dalam Al-Quran, Rabbana ghfir lana wali ikhwal ladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina gillal lidzina amanu innaka raufur, ya. Jadi kalau kita berteman, cari yang beriman, cari yang bertakwa, yang mengajak kita tambah beriman, yang mengajak kita tambah bertakwa. Tuh, ya. Lagi ngumpul nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teman kita ngomong, ya, sembahyang mah gampang. Johor waktunya lama ini, sampai 3:30. Ikutin jangan tuh. Ayo jawab, ikutin jangan. Sholat, yang gitu diikutin, ya. Yang gitu jangan diikutin. Udah nggak benar yang begitu, ya. Udahlah jangan ngaji ini malam, kan masih ada malam Sabtu depan. Udah tinggalin, ya, tinggalin.
Dia yang mesti ngikut kita, jangan kita yang ikut dia. Karena kualitas agama kita tergantung bagaimana kualitas agama sahabat kita. Ya. Yang kedua, perumpamaan seorang sahabat adalah sama seperti obat yang berkehendak kepadanya ketika kita dalam keadaan sakit. Lagi sakit nih, butuh nggak obat? Butuh obat. Cari obatnya yang bagaimana? Yang paten, yang tokcer. Teman tuh seperti obat. Cari teman yang paten, cari teman yang tokcer. Ya, minum obat yang nggak paten, yang nggak tokcer, baik kagak. Rawat RSUD Sawah Besar atau Usada tuh. Kenapa minum obatnya nggak benar? Oh, kalau batuk obatnya ini. Oh, kalau meriang obatnya ini. Oh, kalau mah obatnya ini. Teman seperti itu. Kita butuh nggak sama sholat? Sama sholat butuh nggak? Berteman sama yang sholat. Kita butuh sholat, bertemannya sama yang nggak sholat. Gak bakalan kita sholat. Sebagaimana orang sakit butuh obat, kita butuh sholat, maka bertemanlah sama orang-orang yang sholat. Begitu azan, langsung teman-teman kita ngajak kita sholat. Bagus ya tuh? Nah, itu deketin tuh. Ya, kita butuh ngaji, berteman sama yang ngaji. Berteman sama kagak ngaji, biar kita mau ngaji juga ditahan-tahan sama teman kita. Ditahan-tahan sama teman kita. Ya, udahlah, pengajian masih ada minggu depan. Ya, ikut sama dia ngaji itu. Malamnya mati. Ya, udah kagak ngaji malamnya mati. Catat baik-baik. Kullu syai'in babun wa babul jannatil ilmu. Setiap sesuatu, kata Nabi, memiliki pintu, dan pintunya surga itu adalah ilmu. Kalau kita butuh ilmu, bersahabat dan berteman dengan orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu. Insya dan tiada berkehendak kepadanya pada waktu yang lain, yakni pada waktu sehat. Jadi orang sakit butuh obat, itulah perumpamaan sahabat seperti obat. Kalau kita butuh obat, berarti membutuhkan sesuatu yang menyembuhkan penyakit kita. Kalau kita butuh teman, berarti butuh teman yang senantiasa menyemangatkan kita ibadat, menyemangatkan kita sholat, menyemangatkan kita ngaji. Ada 4 orang tukang minum minuman keras. Ente bergaul sama yang 4 tadi, yakinlah ente bakal jadi orang yang kelima. Percaya nggak? Nabi yang bilang, ente berteman sama orang yang minum 4 orang, yakinlah ente bakal jadi orang yang kelima. Ya, berteman sama tukang bohong, pasti ikut berbohong. Tuh, banyak tuh buktinya itu. Berteman sama tukang bohong, jadi tukang
bohong, apalagi ngebelain yang bohong. Parah itu, ngebelain orang yang bohong, pasti jadi pembohong tuh. Tuh kan banyak tuh kisah-kisahnya di koran ya, di majalah, di berita-berita tuh, ngebelain ijazah bohong, tahu ijazahnya bohong juga. Ya, Allah yang buka, bukannya kita yang buka, Allah yang buka tuh. Ya. Jadi yang kedua, sahabat itu seperti apa? Obat. Ketika kita sakit, butuh nggak sama obat? Kita butuh dengan obat yang bisa menyembuhkan penyakit kita. Maka kalau kita ingin sholat, bertemanlah sama yang sholat. Kita mau ngaji, berteman sama yang ngaji. Karena kita butuh dengan teman yang seperti itu. Ya. Dan pasti kalau kita udah sehat, nggak bakal butuh lagi dengan obat itu. Nanti orang yang butuh sama kita, ya, bukan kita lagi yang butuh sama obat itu. Nanti orang yang butuh dengan kita. Obat yang bagus, yang manis apa yang pahit? Ayo, obat yang bagus, yang pahit apa yang manis? Yang pahit. Yang manis lama sembuhnya. Cari teman yang judes. Ayo deh, sholat lo, sholat neraka lo. Bagus tuh, begitu. Tuh teman bagus tuh, neraka lo mas sembayang lo. Tuh teman kayak gitu bagus tuh, ya. Neraka lo mas sembayang lo. Ya, nggak apa itu. Saya teman yang paten tuh yang begitu tuh, yang paten, yang bagus kayak obat yang paten kayak gitu, pahit. Ya, saya nggak pernah pak minum obat-obat yang manis, nggak pernah. Saya paling demen tuh obat jamu. Nggak usah pakai madu-maduan, nggak usah. Tuh, nggak usah pakai madu-maduan. Ya, perempuan aja kagak mau dimadu. Nggak usah pakai madu-madu, udah jamu aja. Akan jamu aja, udah pahit tapi sembuhnya cepat. Batuk kek, apa kek. Dulu kan terkenal tuh Sido muncul. Apalagi tuh? Jamu tuh. Nyonya Menir. Hebat tuh Nyonya Menir. Ratusan tahun dia hidup. Ya. Minum yang pahit-pahit. Cari teman yang tegas. Jangan yang mencelak-mencelek. Ya, jangan yang adalah sekali-kali kita nggak sembahyang nggak apa-apa. Ya, sekali-kali nggak sembahyang nggak apa-apa. Sekali-kali nggak sembahyang nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Teman macam apa begitu? Ya. Cari teman jangan yang begitu tuh, mencelak-mencelek tuh ya. Kayak teman yang baik. Yang ketiga, perumpamaan sahabat, teman atau kawan itu sama seperti penyakit. Mau nggak sakit? Jawab, mau nggak sakit? Kalau kagak mau sakit, mesti meninggalkan apa saja yang bisa membuat kita sakit. Kira-kira kalau kita batuk gara-gara minum apa? Bisa es, bisa permen, bisa gorengan, kan begitu. Teman seperti itu tuh. Wah, kalau berteman sama dia nih, urusannya ribet deh nih. Tinggalin. Ya, tinggalin. Berarti itu teman penyakit buat kita itu. Bisa penyakit iman kita, bisa penyakit akidah kita, bisa juga penyakit amal ibadah kita. Jauh ya. Kalau kata Zain MZ tuh, orang Islam di akhir zaman penyakitnya banyak yang membuat mereka malas dalam ibadat. Yang pertama, kutil, kurang teliti. Kurang teliti sama siapa aja berteman. Yang penting temannya banyak gitu. Dia nggak tahu tuh temannya bakal nyelakain dia. Tuh, namanya kutil tuh, kurang teliti. Tuh.
Dua, kuman. Tuh. Kurang iman. Tuh. Ya. Empat, kurap. Tuh. Kurang rapi. Ya. Kurang rapi dalam ibadat. Tuh. Ya. Empat, kudis. Tuh. Kurang disiplin. Tuh. Kurang disiplin. Tuh. Yang disiplin bagaimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah nunggu di masjid tuh disiplin namanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tar aja deh. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Baru qomat. Allahumma hadina fi man hadait, amin. Baru kunut. Jam 7 lu subuh lu. Ya, terus jam 7 subuh tuh. Ya. Jadi teman kata pengarang kitab ini, perumpamaan yang ketiga seperti penyakit. Maka kita tidak mau terkena penyakit. Apapun itu penyakit, sekali-kali kita nggak mau kena penyakit. Nah, kalau kita tahu penyakit batuk dari akibat minum es sirup, tinggalin. Kalau kita tahu batuk dari ngerokok, tinggalin. Tuh. Kalau dihisap juga, ya batuk. Ya, pas batuk nyalain rokok. Rokok disalahin. Yang salah siapa? Kita yang ngerokok. Begitu batuk, rokok disalahin. Lu batuk lu begitu amat lu. Tahu nih di Samsu kali, di Samsu. Rokok disalahin, kitanya yang salah. Udah tahu rokok bikin kita batuk, diisap. Udah tahu teman bakal rusak kita, didekatin. Nah, bakal benar teman kayak begitu. Ya. Dan lagi yang namanya tawalan itu atau sahabat itu terbagi atas 3 bagian. Kalau tadi perumpamaan teman satu seperti apa tadi? Makanan. Yang kedua obat. Yang ketiga penyakit. Perumpamaan. Ya. Ini penutup nih dari bab ini, penutup dari bab ini, ya. Dan lagi teman atau sahabat atau kawan itu juga terbagi atas 3 bagian. Pertama, teman bagi akhiratmu. Ya, teman bagi akhiratmu. Maka jangan engkau peliharakan di dalamnya itu melainkan agama. Ini kalau kita kumpul nih Pak nih, ya, nanti di akhirat kita kumpul lagi nih. Emang nggak kumpul lagi kita tuh di akhirat, kumpul lagi sama tuh, ya, melewati padang mahsyar, memasuki alam mizan, sama-sama lagi, ya. Makanya beruntungnya ngaji, kita punya guru. Nanti di hari kiamat yang kita cari guru kita. Ya. Ya Allah, Ustaz Ahmad Adam, saya ikut dong. Ya udah, di belakang saya. Tuh. Tanya malaikat, ini siapa yang belakang ente? Ini murid saya semua di Masjid Ali Imran. Tuh. Amin dong. Astagfirullah. Waduh, gimana lu juga gitu. Pada pengamat ya. Iya tuh, ya. Ketemu guru tuh. Lagi muridnya banyak, udah di belakang guru semua deh tuh. Dibelain sama gurunya. Teman akan nyari teman nanti di hari kiamat. Tuh. Ya. Ya Allah, perasaan saya kalau sembahyang ke masjid bareng-bareng sama dia. Kalau ngaji bareng-bareng sama dia, kok sekarang kagak ada? Kata Allah, coba lihat deh di neraka kali dia nyangkut dikit. Cariin sama temannya tuh, ada di neraka lagi dibakar sama Allah. Rupanya punya dosa kali ya.
tanpa setahu kita nih dia punya dosa yang kita nggak tahu. Tuh. Nanti kan di hari kiamat dibuka lagi Pak semua kesalahan kita tanpa bisa kita menolak dosa-dosa itu. Yang orang lain kagak tahu, yang tahu hanyalah dibuka lagi di hari kiamat. Emang nggak dibuka lagi? Dibuka lagi di hari kiamat. Ya, ada di neraka, ya Rabb, kemersihin neraka ya Allah. Gitu. Allah tanya Jibril, punya dosa apa dia? Waktu hidupnya bareng-bareng ngaji sama dia, salat sama dia. Kok dia punya dosa tuh? Ya, rupanya ada dosa yang belum dia perbaiki selama hidup tuh. Ada dosa yang belum dia perbaiki selama hidup. Wabil khusus dosa kepada sesama manusia. Ya Allah, aku nggak redha temanku disiksa ya Allah. Mau apa? Saya pengen masuk surga bareng-bareng sama dia. Apa kata Allah? Silakan kau tolong temanmu itu. Teman di hari kiamat bisa nolongin teman. Insya Rabbana ighfir lana wa li ikhwal ladzina sabaquna bil wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Ya. Jadi ada teman yang mengajak kita selalu ingat dengan akhirat. Maka tidak ada hal-hal yang bisa memelihara itu melainkan tingkatkan kualitas agama kita. Yang kedua, teman bagi duniamu, maka jangan kau peliharakan di dalamnya itu melainkan akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, dan mengajak kepada pekerjaan yang membawa kepada kebajikan. Jadi yang pertama, ada teman nanti di akhirat kita. Caranya selama hidup pelihara agama kita. Yang kedua, ada teman dunia kita. Maka kagak ada yang terbaik dengan teman yang seperti itu melainkan menjaga akhlakul karimah, adab yang baik, sopan santun yang dicontohkan Allah melalui baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya. Dan yang ketiga, teman itu seperti teman yang berjinak-jinakan, saling menasehati, saling ngasih tahu, ya, saling menegur jika ada sesuatu yang tidak baik. Maka jangan engkau peliharakan di dalamnya itu melainkan sejahtera daripadanya, yakni menjaga keselamatan diri kita dan keselamatan sahabat-sahabat kita ketika dia berbuat yang tidak baik. Itu baru namanya sahabat. Ya, makanya kata Al-Imam Al-Ghazali, kalau engkau punya teman yang mendekatkan dirimu kepada Allah, pegang teman itu sekeras-kerasnya. Kalau perlu gigit dengan taringmu, karena sulit mencari teman seperti itu. Ya, susah mencari teman seperti itu. Kalau teman yang nggak beres mah banyak gak? Teman yang nggak beres banyak gak? Banyak. Tapi punya teman yang baik, ya teman yang betul-betul ngajak kita kepada kebaikan, itu jarang tuh. Ya, itu sulit tuh. Sayyidina Ali bilang, kalau kau mau tahu berapa banyak temanmu, tunggu saat kau lagi sakit. Tunggu saat kau lagi kekurangan, kesusahan. Yang datang kepadamu di waktu kamu lagi susah, itulah sahabatmu. Tapi ketika datang kepadamu waktu senang, duitmu banyak, itu bukan sahabat. Sahabat kita itu yang datang ketika kita lagi susah. Dia datang tuh, ya, kita sakit, dia datang tuh. Jangan waktu kita banyak duit, banyak teman,
bokeh aja. Oh, udah. Kalau kita punya duit nih, di ujung gunung disamperin. Kalau lagi bokeh lewat depan mata dia, merengos aja udah. Seakan-akan nggak kenal sama kita. Yang begitu teman, ya, yang begitu bukan teman, saudara. Teman itu lebih baik dua tangan yang merangkul kita ketika kita lagi susah daripada sejuta tangan yang merangkul kita di saat kita lagi senang. Wallahu a'lam bissawab. Khatimah fi adai ma'al ma'arif wa ghail ma'arif min umuril muslimin. Nanti penutupan bab kita adalah menyatakan adab bergaul bersama orang-orang yang mengenal Allah, ya, dan juga orang-orang yang tidak mengenal Allah, dan juga dengan orang-orang umum sesama kaum muslimin. Nah, itu penutupan kitab kita. Mungkin insyaallah bangsa berapa lembar lagi selesai, nanti kita akan ganti kitab yang baru insyaallah, ya. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Ya, silakan. Ya. Memang syafaat itu haknya Nabi. Tapi andaikan Nabi yang hanya bisa memberikan syafaat nih, kayaknya kita ini pesimis nggak bakal mendapatkan syafaat. Di bawah Nabi ada siapa ya? Keluarganya dulu. Keluarga Nabi, sahabat Nabi. Nah, andaikan syafaat Nabi mau dibagi-bagikan nih, kayaknya kita nggak dapat. Kita bukan keluarganya, kita bukan sahabatnya. Makanya syafaat ternyata ada beberapa bagian. Yang pertama, ada syafaat berupa Al-Quran, yang kata Nabi, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Perbanyak oleh kalian membaca Quran. Kenapa demikian? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Itu Quran di hari kiamat bakal datang nemuin kita. Buat apa? Syafi'an, syafaat li ashabi, bagi orang yang rajin baca, baca Quran. Pertanyaannya ini malam, sehari berapa ayat baca Quran? Status orang diliatin. Status tuh, status diliatin, ya, status orang. WA melulu. Quran nggak pernah kita buka. Ada nggak begitu? Jawab, ada nggak? Oh, semuanya. Iya. Status orang kita lihat, status orang kita komen. Qurannya nggak pernah kita buka. Qurannya nggak pernah kita baca. Saya kalau beli Quran tuh Pak, bikin kertas tuh, kertas lancip. Kalau habis baca Quran tuh tandain pakai kertas tuh. Kalau udah khatam diwakafin, ya, diwakafin, ya, ke Masjid Ali Imran kayak taruh aja situ Quran kita. Udah khatam kita baca tuh. Nanti beli lagi satu lagi, baca lagi mulai. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah. Sholat sehari semalam kan 5 waktu, betul? 1 waktu 1 ain atau setengah ain lah. Insyaallah setahun 2 kali khatam. Sekali khatam wakafin. Tuh Quran di hari kiamat bakal nolongin kita, menjadi syafaat kita. Insya. Yang kedua, ulama
Ulama bisa mensafaati murid-muridnya. Guru, ya. Nanti di hari kiamat guru itu bisa nolongin murid-muridnya. Beruntung ente ngaji, banyak guru, ya, banyak yang ngajar. Di hari kiamat guru-guru kita bakal mensafaati kita, bakal nolongin kita. Tuh. Dan yang ketiga, anak yang soleh. Anak yang soleh juga di hari kiamat bisa nolongin kita. Disebutkan dalam kitab Zurratun Nasihin, nanti di hari kiamat banyak anak-anak berdiri tuh di kanan kiri jembatan Siratal. Yang di sebelah kanan anak-anak yang bakal masuk surga. Malaikat tanya, kalian nunggu siapa? Nunggu bapak dan ibu kami. Mau ngapain? Saya nggak mau masuk surga sendirian. Saya pengen masuk surga bersama bapak dan ibu saya. Kok bisa begitu? Saya sholat karena didikan bapak ibu saya. Saya ngaji karena didikan bapak ibu saya. Saya jadi orang baik karena didikan bapak ibu saya. Bahkan ini hari saya dijadikan Allah hamba yang masuk surga, itu karena didikan agama bapak dan ibu saya. Saya mau nungguin bapak ibu saya. Saya akan tuntun tangannya masuk surga bersama-sama saya. Tungguin sama dia tuh. Lama. Yang lain udah pada apa ya? Udah pada masuk, orang tuanya belum datang juga. Nangis tuh anak. Ya, ya Allah, orang tua saya kemana? Coba cari neraka sana. Karena di akhirat kan cuma dua, surga dan neraka. Cuma dua doang, nggak ada lagi. Ya, kalau nggak di surga berarti ada di mana? Neraka. Tuh. Ya, emang Kartini, ada Gang Pajar, apalagi tuh? Gang Pajar, Kartini 7, 8, ya. Banyak jalannya. Di akhirat cuma dua, kalau nggak surga neraka. Nih anak nungguin nih mak bapaknya, nggak ketemu-temu. Ya Rob, mana mak bapak saya? Yang lain udah pada masuk ke mak bapak saya belum ada. Coba cari di neraka. Cari, ada. Izin ya Rob, aku sapaatin bapak saya. Sapaatin itu. Begitu bapaknya naik, dia ambil air di telaga Kausar. Bapaknya suruh minum air telaga Kausar, tuntun masuk ke dalam surga. Insya jadi yang berikan syafaat satu, Nabi kita Muhammad, man zalladzi yasfa'u indahu illa biizni. Yang kedua, syafaatnya ulama, jangan tinggalkan majlis taklim, jangan tinggalkan pengajian. Yang ketiga, syafaatnya Al-Quran, baca terus Al-Quran, belajar terus Al-Quran. Ada Kiai Haji Qurtubi. Oh, ini kalau Kiai Haji Qurtubi yang ngajar segini kan yang ngaji ini? Payah deh. Gimana Quran mau sapatin kita tuh ya? Ngaji sama Ustaz Qurtubi. Ya, ngaji dengan beliau Quran. Yang keempat, anak-anak yang saleh. Yang kata Nabi, idza mata bunu Adam inqata amalu. Jika telah meninggal anak manusia, putus dia amalnya. Yang enggak putus tiga. Salah satunya waladin salihin yad'ulah. Anak yang soleh, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Bapak kalau masih ngedoain orang tua tiap hari, jangan khawatir, aman hidupnya, aman rezekinya. Meskipun orang tua kita udah meninggal dunia, kita rajin doain tuh. Makanya kalau habis selesai azan tuh, innaka la tukhliful rabbighfirli wali walidayya rabbighfirli walidayya 5 kali. Yang kelima, warhamhuma kama rabbayani birahmatika walhamdulillahi rabbil alamin. Habis selesai sholat
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbighfirli wa li walidayya 5 kali. Warhamhuma kama rabbayani. Baru ikut sama imam. Astaghfirullahalazim allazi la. Ya Allah. Habis azan, habis sholat, doain orang tua 5 kali. Tuh orang tua kita di kuburannya kayak apa tuh ya? Orang tua kita tuh di kuburannya kayak apa tuh? Istana kali ya? Iya, istana kali. Ya Rabb, kok kubur saya jadi lega gini nih? Jadi kayak istana gini nih. Tuh, kata Allah, Jibril, itu CCTV buka. Buka tuh CCTV. Ya, anak kayak di masjid lagi baca doa. Nyampe tuh ke kuburan. Jadi raudhah min riyadil jannah. Jadi syafaat ada berapa? 4. 1 Nabi kita Muhammad, 2 ulama, 3 Al-Quran, 4 anak-anak yang soleh. Jadi bapak nggak usah pesimis, nggak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, dapat syafaat ulama. Al ulama warasatul. Ulama itu mewarisi syafaatnya Nabi kita Muhammad SAW. Nggak lepas syafaatnya ulama, masih ada Al-Quran. Nggak dapat juga anak kita yang soleh. Nggak ada juga nasib udah tuh sengsara hidup kita deh, dunia akhirat tuh. Iya, sama Nabi nggak cinta, sama ulama nggak cinta, sama Quran nggak pernah baca, anak-anak masa bodoh, mau ngaji mau kagak, masuk kagak, bodoh amat. Jangan, jangan. Nah, kalau anak-anak pada sholat tuh dia bercanda apa gitu tuh, jangan disuruh pulang, suruh diem, suruh pulang, jangan suruh diem, suruh pulang. Ya, kita nggak punya duit nih, susah hidup kita, ya. Nyari siapa? Kita nggak punya duit nih, bokeh, susah nih hidup kita nih. Nyari siapa? Nyari duit, nyari temen, nyari duit. Nggak punya duit nyari temen, nggak punya duit nyari duit, nyari temen yang enggak aja. Temen lah, ya Allah. Ya, anak-anak pada bercanda, suruh diem, jangan suruh pulang, jangan. Tuh, kalau suruh pulang, besok nggak bakal balik lagi dia. Ya, kan kita semuanya ngalamin kecil semua nih, ngalamin nggak? Ngalamin lah. Yang namanya sembahyang bercanda, pernah ngalamin. Saya juga namanya ustadz, pernah kecil ngalamin tuh. Orang sujud tuh, di dengkulnya saya taruh sapu. Pas dia bangun nggak bisa, ada sapu ini. Nangis, dihadirin ke orang tuanya, ditegur saya itu. Ingat, cuman orang dulu kagak ada yang ngusir anak pulang bercanda, nggak ada. Tuh, ya, paling cuman dia apa ini? Jawel tuh, tarik ini nih, cambang nih. Itu yang betul. Didik anakmu sholat di usia 7 tahun, pukul kalau nggak sholat di usia 10, bukan diusir, tetap suruh sholat, tapi sholatnya suruh tertib. Nah, dulu zaman saya kecil tuh, tiap-tiap masjid musola ada tuh orang yang galak. Tahu nih Ali Imran pernah ada nggak tuh orang galak tuh? Jadi kalau udah datang dia nih, anak kecil nggak berani bercanda tuh. Tuh, kalau saya di Al Hikmah dulu tuh, di Al Hikmah. Oh, Al Hikmah kan ya? Sebelah kecamatan. Kalau udah bercanda nih, saya datang. Oh, udah nggak ada yang berani, cep udah. Tuh, biarin saya sembahyang belakangan. Dia tertib, salam, pulang, baru saya sembahyang. Lama-lama terbiasa. Sampai gini hari tuh pada ngaku begitu. Dulu kalau nggak ada Ustaz Zainuddin mungkin kita nggak sembahyang kali ya. Maksudnya apa? Nggak pernah ngusir, canda kuping, canda tarik, nggak percaya lagi. Ada lagi pertanyaannya? Nggak ada?
Kalau nggak ada, sedikit mengingatkan bahwa kita sebentar lagi akan Hari Raya Idul Adha, ya. Yang punya rezeki, ayo berkorban, ya. Yang kagak punya rezeki, berpuasa tanggal 8 dan 9 Zulhijjah dengan puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Punya utang puasa Ramadan enggak? Punya enggak utang puasa Ramadan? Punya, ya? Nah, kalau misalnya punya, nanti yang 2 hari itu qada Ramadan aja. Dengan puasa qada, tarwiyahnya dapat, Arafahnya dapat. Nah, gitu. Ya. Jangan enggak. Ya, jangan enggak. Ya, kita kan haji belum. Karena kita belum mampu. Ya. Umroh udah ada, udah yang belum, betul? Korban dah. Nah, korban nggak bisa juga. Puasa 2 hari, tanggal 8 dan 9 Zulhijjah. Puasa nggak bisa juga. Jangan ninggalin sholat Idul Adha. Pertanyaannya nih, haji bagak belum? Umroh belum, korban kagak, puasa kagak, sembahyang Id mau jadi apa? Mau jadi apa coba? Mau jadi apa coba tuh? Ya, haji belum, umroh belum, korban kagak, puasa kagak, sembahyang Id juga kagak. Mau jadi apa coba? Ya, mau jadi apa coba? Ya, minimal deh puasa jangan tinggalin, ya. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma tarwiyah sunnatan lillahi ta'ala. Sajaku niat puasa sunnah tarwiyah sunnah karena Allah Ta'ala. Nawaitu sauma arafah sunnatan lillahi ta'ala. Sajaku niat puasa arafah sunnah karena Allah Ta'ala. Ustaz, kalau puasa qada bagaimana? Kita nggak puasa tarawih arfiahnya tapi dapat dengan qadanya. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma qada'ir Ramadan fardhan lillahi ta'ala. Nawaitu sauma qada'ir Ramadan fardhan lillahi ta'ala. Sajaku niat puasa qada Ramadan wajib karena Allah Ta'ala. Bedanya kalau puasa qada wajib sunnah. Wajib, sahurnya sunnah. Karena puasanya sahurnya sunnah. Kalau puasa tarwiyah arfiyah wajib sunnah. Sunnah. Karena sunnah, sahurnya enggak sunnah, tapi boleh sahur, tapi enggak sunnah gitu. Tapi kalau qada karena wajib, sahurnya menjadi sunnah. Tapi kalau puasanya sunnah mau sahur juga ya enggak apa-apa, enggak jadi masalah. Ya, yang kedua, kalau puasa wajib, niatnya nggak boleh masuk sampai waktu nggak boleh. Kalau sampai masuk waktu subuh belum niat qada, nggak sah qadanya. Dapatnya apa? Dapatnya tarwiyah. Nggak dapat qada, dapatnya tarwiyah. Nah, kalau puasa sunnah, andaikan kelupaan, pulang sembahyang subuh nih, bininya nanya, pokoknya niat bang hari ini mau puasa tarwiyah. Ya Allah bu, saya lupa niat nih. Langsung niat, ya. Ya Allah, saya niat puasa tarwiyah hari ini, sunnah karena engkau puasa. Selama belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, ya. Tapi kalau pulang subuh mampir ke Pak Ahmad,
Makan nasi uduk, pecel leleknya 2, ayamnya 1, sambal, sampul lagi, tahu sama tempe. Pulang ke rumahnya, bininya nanya, abang, bukannya niat mau puasa tarawih ya? Oh iya ya, langsung niat. Bego, udah makan niat puasa. Boleh niat puasa kalau belum melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa kita. Udah makan, udah minum, ya, udah ngerokok lagi, ya, baru niat puasa sunnah, nggak bisa. Ya, kecuali kita belum melakukan hal-hal, dan itu terjadi di zaman Nabi kita Muhammad. Dia Nabi pulang ke rumah, nanya sama Siti Aisyah, ya Aisyah, afil baiti ta'am, apakah di rumah ada makanan? Siti Aisyah menjawab, ma fi ya Rasulullah, di rumah nggak ada makanan. Apa kata beliau? Sa'asumul yaum, ya sudah, hari ini aku berpuasa wahai Aisyah. Langsung Nabi puasa. Pulang sembahyang subuh tuh, pulang sembahyang subuh langsung Nabi puasa. Tuh. Jangan ngomel Pak, jangan ngomel. Mau makan nggak ada apa-apa ngomel. Ikutin Nabi itu. Bu, mau sarapan bu, ada apa bu? Nggak ada apa-apa Pak. Ya udah deh bu, saya puasa. Itu. Oh nggak ada. Yang ada ngomel. Lo gimana? Laki pulang subuh dan apa kayak gitu ya? Nabi kagak, dia puasa. Insya paham ya? Mudah-mudahan manfaat ya, insyaallah ya. Jangan lupa korban ya. Yang punya rezeki korban. Kalau 7 orang kumpul 1, beli sapi. Tuh, ya. Beli sapi tuh buat korban. Boleh, nggak apa-apa tuh. Boleh nggak usah akikah, boleh, nggak apa-apa. Ya, nggak masalah. Jadi nggak ada keterangan orang nggak boleh korban kalau belum akikah, nggak ada. Ya, mau korban silakan, mau akikah silakan. Tuh. Nah itu ngumpulin duit nih, dapat 6 orang nih. Ya cuma 6 orang, nggak dapat deh sapi 1 nih. Tetangga orang di luar Islam, itu kenapa nih? Kayaknya tampangnya kurang enak nih. Udah patungan sapi 7 orang, yang atuh mundur, nggak jadi. Dia aneh beli sapi itu. Dia ngomong nih, berapa duit atau orangnya? 3.500.000, gue bantu 3.500.000 buat beli sapi. Jawab, boleh nggak? Boleh nggak? Buat dia korban nggak? Buat dia korban nggak? Nggak korban. Yang korban tetap yang 6. Yang 1 hanya sosial aja. Ya, awas, hati-hati tuh. Nanti MC ngomong, ini sapi yang korban 1 Pak Syafi'i, 2 Pak Soleh, 3 Pak Ahmad, ya, 4 Pak Yusuf, 5 Pak Dani, 6 Pak Junaidi, 7 Asyong. Nggak ada apa tuh ya. Jadi yang kesebut 6 doang tuh, yang 1-nya nggak kesebut. Boleh disebut yang 1-nya bantuan dari saudara kita, tetangga kita, boleh, nggak apa-apa itu. Paham nggak nih? Paham nggak nih? 1 sapi berapa orang? 7. Yang 4 korban, yang 3 akikah, boleh nggak? Yang 4 korban, yang 3 akikah, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Nanti bilangin memang motong tuh, Pak, ini 1 sapi, yang 4 korban, ini nama-namanya, yang 3 akikah, ini nama-namanya. Tuh, nanti dia niatin tuh, ya. Nawaitu an adbaha udhiyatahum. Siapa yang korban tuh? Si A, B, C, D. Wa aqiqatahum. Siapa akikahnya? 3 orang, A, B, C. Sunnatan lillahi ta'ala, potong. Sah. Yang 3 akikah, yang 4 korban. Boleh makan nggak? Boleh makan nggak? Boleh. Karena akikah dan korbannya sunnah. Yang nggak boleh akikah wajib.
Yang nggak boleh korban wajib. Apa contohnya? Nazar. Saya punya duit nazar, pengen korban, tuh nggak boleh makan tuh. Yang korban haram, nggak boleh makan karena wajib tuh. Nah, termasuk hati-hati dengan bahasa. Ya, kali-kali saya bilangin, kalau ente beli kambing, tanya sama orang, mau beli apa Pak? Mau beli kambing. Buat apa? Buat sunnah kurban. Nah, bilang gitu. Buat apa? Sunnah kurban. Kalau kita bilang buat sunnah kurban, kita boleh makan. Tuh. Beli apa Pak? Beli kambing. Buat apa? Buat korban. Kita nggak boleh makan. Tuh. Aduh Ustaz, selama ini saya begitu Pak Ustaz. Gimana Pak Ustaz? Allah maklumin. Kan masih bego. Allah maklumin. Kita belum tahu, kita belum tahu ya. Maklumin kita. Ya, udah tahu jangan lagi tuh. Udah tahu beli kambing bilangnya apa? Sunnah korban. Jangan bilang buat korban. Kalau buat korban doang wajib. Jadi kita nggak boleh makan. Kalau bilang sunnah korban, kita boleh makan. Paham? Duit masjid jangan digunakan buat keperluan korban ya. Ingatin tuh, duit masjid nih buat beli baskom nggak boleh, beli plastik nggak boleh, beli selang, kopi rokok lagi, kopi rokok jangan, nggak boleh tuh ya. Caranya gimana Pak Ustadz? Caranya yang korban dikenakan uang motong. Di rumah saya satu sapi 1 juta tuh, dibagi 7 kan, dibagi 7 berarti satu orang 150.000 tuh. Satu kambing satu orang 150.000 tuh. Ngomel nih, ngomel udah ngasih sapi, ngasih kambing, dimintain duit. Gampang, bawa pulang nih sapinya, bawa pulang nih kambingnya nih. Kira-kira bisa nggak dia potong sendiri? Nggak bisa. Nyari tukang potong. Bayar nggak? Bayar. Kotor nggak? Kotor, mesti dibersihin. Coba bawa ke masjid aja. Nih kambingnya uang 150.000, udah beres. Nyaksiin motongnya, pulang. Sore ketok pintu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ada apa nih? Ini kambing bapak yang tadi korban 1 paha. Kasih 1 paha. Ya Allah, di rumah saya ada yang doyan kambing nih Pak. Bawa deh Pak ke masjid lagi ya. Kasih yang lain aja. Alhamdulillah, bawa ke masjid, jangan dibawa pulang. Gak ada doyan di rumahnya, bawa ke masjid, kasih lagi tuh. Masih banyak yang butuh. Insya paham ya? Ngerti ya? Wallahu a'lam bissawab. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatuh تغسل كل واستر ربي ومولودي والأهل والإقوام وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين آمين ربي يشمع فضلا وجودا لا باكتساب منا بالمصطفى
rasuli nahza bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi aidada tasih